Al-Musannif Al-Imam Syekh Yahya bin Sarifuddin An-Nawawi nafa'anallahi bi ulumihi fid dharain amin. Berapa menit lagi? 14 menit, langsung aja pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada soalnya. Ada pertanyaan? Kalau nggak saya tutup. Orang mulai juga jam 4 lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit aja ya. Mudah-mudahan yang sedikit bisa bermanfaat. Amin. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka hijrahnya dia akan dianggap kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia dan apa-apa yang ada di dalam dunia, atau perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu tergantung daripada apa-apa yang dia hijrahkan. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki daripada yang namanya bulan Rajab. Yang dimana berarti kalau bulan Rajab itu adalah lampu kuning sebelum kita memasuki daripada yang namanya bulan suci Ramadan. Maka sedari sekarang kita siapkan mental kita, siapkan iman kita, siapkan kesehatan kita, siapkan daripada untuk menyambut daripada yang namanya bulan suci Ramadan. Rajab, Sya'ban, lalu terakhir adalah bulan Ramadan ya. Yang namanya Rajab berarti sekarang memasuki daripada bulan Rajab. Pada puasa semuanya? Ada yang puasa, yang enggak masalah ya. Yang penting Rajab itu artinya adalah adimun atau sesuatu yang agung. Rajab itu artinya adalah agung. Ro, jim, dan ba. Di dalam beberapa kitab ulama mengatakan bahwasanya Rajab itu terdiri dari 3 kalimat. Ya. Kalau misalkan bahasa Arab itu huruf itu namanya kalimat. Ro, jim, dan ba. Ro artinya adalah rahmat. Jim artinya adalah jurum. Dan ba artinya adalah birrun ya. Rahmat, jarum, dan birrun. Rahmat sudah biasa kita tahu. Rahmat artinya adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-jurum artinya adalah pendikdayaan atau penghapusan atau dosa ya. Penghapusan daripada yang namanya dosa-dosa. Wal birrun artinya adalah kebaikan. Maka bulan Rajab insya Allah kita akan mendapatkan 3 hal tersebut. Yang pertama rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihapuskan dosa-dosanya, serta al-birrun mendapatkan kebaikan. Oleh karenanya di bulan Rajab ini termasuk daripada yang namanya bulan haram ya. Bulan haram itu ada berapa jumlahnya? 4. Ada 4. Yang pertama Muharram. Kedua Dzulhijjah. Yang ketiga Rajab. Yang keempat Dzulqa'dah. Gak apa-apa, gak berurutan, gak apa-apa ya. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram. Terus yang terakhir adalah bulan Rajab. Jadi termasuk daripada bulan haram karena memang diutamakan di bulan ini untuk yang namanya kita ini memang diharamkan dalam artian gini, lebih diinikannya dibandingkan di bulan-bulan yang berbeda yang lainnya. Oleh karenanya diniatkan segala ibadah sesuatu itu untuk hanya mengharapkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
puasa kita, sholat kita. Makanya tadi saya katakan bahwasanya di dalam bulan Rajab ini kita memang disunahkan untuk melaksanakan daripada yang namanya puasa. Sebenarnya tidak disunahkan secara khusus, tetapi disunahkannya secara umum. Artinya apa? Artinya bulan ini di mana setiap segala ibadah itu memang ditambahkan daripada yang namanya kebaikan. Jadi bukan puasanya, ingat, bukan puasanya, tetapi kebaikan yang ada di bulan Rajab itu ditambahkan kebaikan. Puasa hanyalah salah satu thariqah. Puasa hanyalah salah satu cara. Saya tanya, puasa kebaikan atau bukan? Kebaikan. Maka puasanya ditambahkan kebaikannya. Oleh karenanya kalau misalkan nggak mau puasa gimana? Tidak masalah, nggak ada apa-apa ya. Yang penting hidupnya itu diniatkan untuk kebaikan. Contoh yang paling gampang, kita nggak mau puasa, kita nggak mau sholat malam, kita nggak mau sholat sunnah yang lainnya, segala macamnya amal-amalan yang kebaikan kita nggak bisa lakukan, entah karena memang sibuk atau memang tidak ada waktu. Lalu bagaimana? Tidak masalah, asalkan setidak-tidaknya kita itu tidak melakukan kemaksiatan. Karena yang namanya amal yang paling baik yaitu adalah amal perkara yang sifatnya wajib. Ya, ingat ya, secara konstitusi kalau misalkan kita belajar daripada Al-Quran dan Sunnah, amalan yang paling baik, ibadah yang paling baik, kebaikan yang paling baik adalah kebaikan atau ibadah yang sifatnya wajib. Ya. Oleh karenanya sholat 5 waktu lebih baik daripada sholat Idul Fitri. Sholat 5 waktu lebih baik daripada sholat Idul Adha. Puasa di bulan Ramadan lebih baik daripada puasa di bulan Rajab. Jadi nggak masalah kalau kita nggak puasa apa segala macam. Amal yang terbaik adalah amal perkara yang wajib. Lalu meninggalkan kemaksiatan, hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Hukumnya Wajib. Maka daripada itu meninggalkan kemaksiatan juga bisa mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan pahala yang gede, yang dimana ini terpandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, daripada kita puasa tapi nantinya maksiat, ya, ini perbandingannya gini ya, daripada puasa sunnah terus maksiat dibandingkan nggak puasa tapi nggak maksiat, maka lebih baik nggak puasa tapi nggak maksiat. Terus gimana kalau puasa terus nggak maksiat? Lebih baik lagi, gitu. Paham ya? Paham. Jadi intinya kalau misalkan memang tidak melaksanakan yang puasa atau kebaikan yang lainnya nggak masalah. Yang penting niatnya itu di dalam hati, karena di sini kalimatnya faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kalau puasanya, kebaikannya, ibadahnya diniatkan hanya kepada Allah, maka amalannya juga akan mendapatkan apa-apa yaitu kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau misalkan niatnya cuma buat dunia, maka yang didapat cuma duniawinya saja. Contoh, saya pengen puasa, pengen biar sehat. Ya maka nanti puasanya cuma dapat kesehatan saja. Tapi kalau puasanya niatnya buat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka pahalanya dapat, niatnya juga dapat, udah begitu sehatnya juga dapat. Itu. Maka faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Jadi jangan salah, ya, maksud daripada hadis ini adalah tentang masalah daripada seseorang yang memang kita tuh kadang di dalam niat saja suka salah gitu. Asli daripada hadis ini itu kan sini ada kalimat au imro'atin yankihuha, atau wanita yang ingin dinikahi. Sebenarnya asal masalah di sini adalah tentang seseorang laki-laki
yang bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, di mana beliau itu pengen menikahi seorang seseorang wanita, yang dimana wanitanya tersebut itu beragama yang di luar non Islam, ya, di agama non Islam. Lalu akhirnya Nabi memberikan hadis ini kepada pria tersebut, sehingga Nabi berkata, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau barang siapa yang hijrahnya kepada dunia atau wanita yang ingin dinikahi atau yang lainnya, maka hijrahnya tergantung apa yang diniatkan. Nah, si pria ini tuh awalnya pengen menikahi karena perempuannya, ya, karena perempuannya. Kenapa? Karena kalau misalkan memang karena Allah atau karena agama, tentunya dia pasti mencari wanita yang lebih baik, atau dalam tanda kurung maksudnya perempuan yang beragama Islam. Tetapi perempuan tersebut pengen menikahi perempuan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrahnya kepada pannya saja atau ininya saja, maka ya hijrahnya tergantung apa yang diniatkan. Oke, terakhir, ya. Jadi di dalam pembagian ibadah, yang namanya ibadah adalah fondasi utama di dalam suatu agama. Kalau misalkan orang masuk dalam agama tapi dia tidak ibadah, maka sesungguhnya dia telah menghancurkan agama itu sendiri. Maka oleh karena itu, ibadah itu dia itu di dalam penggolongannya itu terbagi menjadi 3 derajat. Ya, ibadah itu terbagi menjadi 3 derajat. Yang pertama, ibadah yang dimana ibadahnya ini, dan ini adalah derajatnya yang paling tinggi, ya, dari yang paling tinggi terlebih dahulu. Derajat ibadah yang paling tinggi adalah derajat yang dimana mengharapkan dari pahalanya Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan jauhnya dari dosanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah yang secara niat itu derajatnya yang paling tinggi. Makanya ulama-ulama di dalam suatu ibadah selalu melafalkan niat kalau misalkan talafut, kalau mengucapkan suatu niat pasti diakhiri dengan kalimat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Pasti disambungkan dengan lillahi ta'ala. Dan itu karena memang kalau misalnya kita niat ibadah karena pengen mendapatkan pahala dari Allah serta menjauhi daripada dosanya Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah dengan niat yang paling tinggi. Ingat, itu adalah ibadah yang niatnya paling tinggi. Yang kedua, niat ibadah karena kebaikan dari ibadah itu sendiri, dengan niat mendapatkan kebaikan daripada ibadah itu sendiri. Contoh, pengen sedekah yang banyak. Biar apa sedekah? Biar dapat harta yang banyak lagi. Nah, ini ibadah yang seperti ini adalah ibadah yang niatnya derajatnya nomor 2. Ya, derajatnya nomor 2. Karena dia akan mendapatkan kebaikan daripada sedekah itu sendiri. Bukan kebaikannya datang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi zatnya daripada ibadahnya atau zatnya daripada sedekahnya. Bukan karena pengen pahalanya, bukan karena pengen takut dosanya. Maka ini adalah derajat yang nomor 2, yaitu ibadah dengan niat mendapatkan kebaikan dari ibadahnya sendiri. Yang nomor 3 adalah ibadah yang dimana diniatkan kita itu beribadah karena Allah yang menyuruhnya, atau Allah yang memerintahkannya, atau karena Allah adalah Tuhan. Artinya apa? Ibadah yang ketiga ini adalah ibadah di mana ketika kita beribadah itu ngelakuinnya kayak apa sih bahasanya? Absen ya, bahasanya kayak absen.
orang kalau kerja atau misalkan sekolah atau segala macam pasti ada yang namanya absen. Benar apa enggak? Benar. Nah, ketika seseorang itu sholat niatnya karena cuma untuk absen, maka itu adalah sholatnya itu sama seperti dia itu derajatnya yang paling rendah. Tapi boleh apa lagi itu? Boleh, nggak masalah. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu boleh. Cuman derajatnya yang berbeda. Ya. Nah, ibu-ibu kira-kira kalau di antara 3 hal itu, kira-kira derajatnya nomor berapa? 1, 2, apa 3? 1, 2, apa 3? 1. Pengennya nomor 1. Kenyataannya Nomor 3. ya, jadi seperti itu ya. Jadi kenapa bisa seperti ini? Kenapa? Padahal sama-sama Sholat. gerakannya sama, wudhunya sama, atau segala macam tempatnya sama, tapi kualitas ibadahnya itu bisa berbeda. Tergantung apa? Niat. Tergantung Niat. niat. Oleh karenanya niat itu adalah suatu fondasi yang penting. Sebenarnya masih banyak yang pengen dibicarakan, cuman karena waktunya ada sangat itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan mau ditanya.